Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pendengar yang tercinta. Kita boleh bersekutu kembali karena anugerah Tuhan. Dan saya mengatakan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Apapun di dalam keadaan sulit, di dalam keadaan seliling kita, bermacam-macam berita yang kita dengar, tapi kita mau tetap bersekutu dengan Tuhan. Kita mau semakin melekat kepada Tuhan. Luar biasa karena dialah gunung batu kita yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ada amin? Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Sungguh hari-hari adalah hari yang luar biasa apabila kami selalu bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada umat-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar lebih dan lebih lagi Roh Kudus. Terlebih dengan situasi di sekeliling yang tidak menentu. Kami mau Roh Kudus menuntun setiap umat-Mu, menuntun kami semua, sehingga kami boleh berjalan di dalam keselamatan yang Kau anugerahkan kepada setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu dan urapi semua pendengar dan jemaat yang setia. Dan kami percaya ada sesuatu yang dahsyat yang Engkau mau katakan kepada umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Yang percaya semua mengatakan amin, amin, amin. Haleluya yang terkasih. Tema khotbah pada siang hari ini adalah perlengkapan senjata Allah. Ya, mengapa saudara? Karena Tuhan tahu tanpa Anda dan saya dipersenjatai oleh apa yang Tuhan mau berikan untuk keselamatan Anda dan saya adalah itu sangat penting. Oleh karena itu sekali lagi, kalau Anda tidak pernah mau membaca firman Tuhan, tidak pernah mau mencintai akan firman Tuhan, saya nggak bosan-bosan untuk mengatakan hal ini. Karena disitulah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan melalui sabdanya. Warisan surat cintanya untuk saudara dan saya. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama di dalam Efesus 6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Kalau Anda tidak pernah membaca firman Tuhan, Anda tidak pernah tahu ini. Ini adalah suara daripada Tuhan yang mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Mari kita koreksi diri yang terkasih. Apa yang saudara dan saya sebagai anak Tuhan, yang Anda mau pakai perlengkapan apa? Perlengkapan dunia, diamond dari ujung rambut sampai telapak kaki, supaya hidup kita prestis dan dilihat kita, waduh luar biasa. Ya, sedemikian rupa. Tetapi apakah diamond, apakah harta dunia itu dapat menyelamatkan kita? Baca lebih lanjut. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Why sampai dikatakan, mengapa sampai dikatakan kamu dapat bertahan melawan apa? Melawan tipu. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang sudah kena tipu? Ya, karena apa? Karena iblis itu si penipu. Iblis itu menyamar sebagai malaikat terang di hadapan Anda dan saya. Oleh karena itu banyak kita yang terperosok, banyak kita yang terpikat, banyak kita yang terpelanting, dan akhirnya apa? Jatuh dalam dosa, dan upah dosa apa? Maut. Sekali lagi, yang terkasih pendengar dimanapun Anda berada, ini adalah pesan di hari-hari yang tidak menentu, di hari-hari yang berita-berita menakutkan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Rumah Anda saudara pasang CCTV. Rumah Anda saudara pasang golok, pasang pedang, pasang segala macam perlengkapan dunia. Tapi apa yang Tuhan Yesus ajarkan di sini?
kita akan pelajari yang terkasih. Ya, mari kita lanjut. Ya, kan kita tahu bahwa Anda dan saya itu adalah laskar Kristus. Anda dan saya adalah prajurit Kristus. Ya, dan Anda dan saya mempunyai satu musuh yang tidak kelihatan. Ya, yang Anda lihat kalau Anda didatengin maling, tahu, ketemu mukanya, rampok tahu. Ya, robber, ya, pencopet tahu. Tapi kalau di sini sudah dikatakan ya, kita tidak bisa melihat dan lawan Anda dan saya itu. Kita akan pelajari nanti. Ya, siapa dia yang menipu saudara dan saya setiap hari. Jadi kalau kita lengah, kita pasti kena makan oleh dia. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ayo kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikatakan di sini? Akhirnya. Loh, akhirnya hendaklah apa? Hendaklah kamu hidupmu bergelimang dengan uangmu yang berbiliar-miliar, berbilion-bilion. Baru Anda merasakan aku tenang kalau aku punya simpanan berbilion-bilion. Aku tenang kalau jawaban doaku sudah terjawab. Rumah mewah, ya, sedemikian rupa hidup glamur, itu aku tenang. Ya, aku akan kuat kalau aku memiliki segalanya seperti itu. Itu kekuatan palsu yang terkasih. Baca sekali lagi. Akhirnya hendaklah kamu kuat di mana? Di dunia, di hartamu, di kariermu, di pangkatmu. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam apa lagi? Sudah di dalam Tuhan masih ditambahi loh. Di dalam kekuatan kuasanya. Berarti ada apa? Berarti pada waktu Anda berani untuk menerima baptisan, engkau merasa bahwa kita sudah menerima Tuhan. Tetapi kita tidak praktek setiap hari kehidupan kita, hanya tetap terus hidup di dalam kenikmatan daging. Hidup di dalam prestasi, hidup di dalam glamur supaya orang boleh melihat hidup Anda luar biasa indahnya. Palsu. Karena apa? Dikatakan di sini. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau Anda dan saya tidak berdiri teguh di dalam Tuhan dan tidak ada di dalam kekuatan kuasa-Nya, sama aja kita itu menjadi Kristen yang palsu. Namanya aja Kristen, tapi tidak tahu apa-apa, kosong. Sehingga pada waktu badai pergumulan masalah datang, kalang kabut, panik, jatuh bangun. Ya, saya sudah berdoa Bu Pendeta, tapi Tuhan tidak menjawab doa saya. Saya sudah berdoa bertahun-tahun, tetapi Tuhan tidak memberikan saya jawaban. Koreksi diri. Bagaimana hubungan kita, relationship kita dengan Tuhan itu? Apakah saudara menjadikan Tuhan itu nafas hidupmu? Kalau kita tidak bernafas, kita mati kan? Bagaimana kalau kita nafas hidup kita yang kita regu, yang Tuhan sudah berikan anugerahnya, kita tidak mau mempermuliakan Tuhan. Oleh karena itu saya katakan nafas hidup kita itu daripada Tuhan. Kalau Anda sudah bernafas setiap menit itu berapa kali? Adakah juga itu hubungan intim kita yang kita berikan kepada Tuhan seperti itu? Pada waktu kita bisa berjalan, apakah kita mengucap syukur? Pada waktu kita bisa makan, apakah kita mengucap syukur? Pada waktu kita bisa duduk, apakah kita mengucap syukur? Bayangkan kalau orang itu tidak bisa berjalan. Punya kaki tidak bisa berjalan. Punya mata tidak bisa melihat. Punya telinga tidak bisa mendengar. Yang didengar itu, waduh, drama Korea. Drama yang luar biasa. Pikatan dunia. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu tidak ada, kosong. Ayo koreksi diri.
Sebelum kita melangkah lebih lanjut, Tuhan sudah memberikan rambu-rambunya kepada Anda dan saya yang terkasih. Ya. Jadi, sekali lagi kita akan mempelajari apa itu perlengkapan senjata Allah. Ya, ada beberapa hal tentang senjata Allah. Yang pertama, senjata itu harus dipersiapkan sebelum tentara itu bertempur. Anda dan saya adalah laskar Kristus. Apakah yang engkau persiapkan hidupmu setiap hari? Pernah mikir enggak? Kalau Anda merasa, aduh aku lapar, aku belum makan, aku lapar. Ingat, lapar jasmani, ingat. Makanan harus dari yang sedemikian rupa hebatnya. Ya, enggak salah. Anda mau deteksi dari restoran A sampai Z, enggak salah. Itu makanan jasmani yang terkasih. Tetapi bagaimana makanan rohani kita? Apakah kita juga isi makanan rohani kita dengan firman Tuhan? Atau kita kosong? Kosong. Pokoknya aku puas. Aku bisa menikmati semua makanan yang Tuhan berikan. Ya. Memang benar. Kita boleh menikmati hidup di dunia. Boleh. Tapi ayo koreksi diri. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ya, dan itu yang nomor satu dari segala-galanya. Ya, jadi prajurit harus mengambil semua senjatanya, mempersiapkan sebelum hari pertempuran. Anda tahu dan percaya firman Tuhan yang rajin membaca mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Kenapa Anda mempersiapkan rumahmu dengan CCTV? Mengapa Anda mempersiapkan rumahmu dengan golok, dengan pedang, dengan segala? Kalau ada robber yang masuk, ada rampok yang masuk. Kenapa di dalam perlengkapan senjata Allah yang Tuhan ajarkan dan Tuhan berikan kita nggak pernah mau pakai? Kita terlena seperti 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang pintar, bijaksana. Ini yang Tuhan ingatkan di hari-hari akhir. Ayo bangun yang terkasih. Bangun. Kalau dulu Anda terlena, siap sekarang. Sigap, siapkan dirimu. Ambil senjata perlengkapanmu. Ya, siapkan semuanya. Ya. Jadi persiapan rohani harus kita selalu sediakan. Siap sedia, jangan terlena. Ya. Dan yang kedua, senjata yang saudara dan saya pakai itu harus lengkap. Ya. Ketika seorang prajurit itu berperang, ya dia mesti dipersenjatai dengan lengkap. Ya, bayangkan kalau seorang prajurit harus maju perang, dia lupa sepatunya. How? Kalau ada dia menginjak paku, dia menginjak apapun senjata tajam, apa yang terjadi? Dia lupa akan topinya. Pada waktu serangan musuh terjadi, kepalanya tidak ada tutupnya. Dia lupa pedangnya. Apa yang dia pakai untuk berperang. Demikian juga dengan anak-anak Tuhan. Lebih terlena, terpikat oleh dunia yang begitu sweet, begitu manis. Sehingga membutakan mata kita. Menulikan telinga kita bahwa ada hal-hal. Dan saudara dan saya yang terkasih, ingatlah. Serangan iblis seperti pencuri yang tidak dapat saudara prediksi kapan itu datang. Ya, sedemikian rupa. Ya, oleh karena itu marilah kita selalu mau berjaga-jaga dan berdoa. Ya, tapi kebanyakannya dan berani mengakui banyak anak Tuhan gak suka berdoa. Gak suka. Ya, untuk mau makan bersama teman, untuk berdoa malu. Kalau kita malu kepada Tuhan, Tuhan juga malu untuk Anda dan saya. Ya, sedemikian rupa. Mari kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12 supaya saudara tahu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang terkasih, Anda tahu siapa lawanmu? Pernah nyadar? Pernah ingat ini? Yang kita lihat kalau kita disakitin orang, langsung lihat itu manusia itu yang udah menyakiti aku. Manusia itu yang sudah sedemikian dari A sampai Z. Caci makinya. Tapi lihatlah ini. Dikatakan
Ya, bahwa perjuangan saudara dan saya bukan apa? Melawan darah dan daging. Tetapi siapa? Pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa. Si saudara ada penguasa-penguasa. Kemudian penghulu-penghulu dunia. Ada lagi, ya. Kemudian apa? Melawan roh jahat di udara. Mampu enggak saudara dan saya memerangi hal itu sendirian? Ingat lagi enggak firman Tuhan? Bahwa umat Tuhan, anak-anak Tuhan, bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Gak usah banyak serigalanya, satu aja. Kalau saudara dikejar serigala satu, kita ada pantang-panting gak karu-karuan. Tapi lihat ini, banyaknya ini loh. Bagaimana proteksi Anda dan saya kalau bukan di dalam Tuhan yang terkasih? Kita gak mampu. Oleh karena itu selagi ada nafas hidup, selagi kita menghirup nafas hidup ini, hiruplah kasih Tuhan, hiruplah kuasa Tuhan, hiruplah untuk Anda selalu bisa berrelationship dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Anda akan kuat. Sekalipun firman Tuhan mengatakan, ya, tangan Tuhan selalu diulurkan kepada saudara dan saya setiap hari. Yes, benar. Diulurkan kepada siapa? Yang punya mata tertuju kepada Tuhan, yang punya telinga, yang selalu mendengar teguran Tuhan, atau kepada yang buta dan yang tuli? Kita nggak akan bisa dengar yang terkasih. Karena apa? Why? Karena mata kita hanya tertuju kepada nikmatnya dunia. Telinga kita hanya mendengar berita-berita sukacita, berita sanjungan, berita glamur, berita dipuji kiri kanan, bisa melakukan segala-galanya, bisa hidup enak, mewah semuanya. Nggak salah. Tetapi adakah kita menomorsatukan Tuhan? Melakukan firman-Nya? Tahu nggak ini loh apa yang terjadi di hari-hari akhir? Ini akan jadi kenyataan yang terkasih. Akan menjadi satu kenyataan kalau kita tidak punya perlindungan daripada Tuhan. Ya, perlengkapan senjata Allah yang saudara mau pakai atau tidak, itu kehendak bebas kita. Tuhan gak pernah mau paksa. Anda gak mau berdoa, gak apa-apa. Anda gak butuh Tuhan, gak apa-apa. Ya, Anda lebih menikmati glamurnya dunia, silakan. Ya, sedemikian rupa. Ya. Yang terkasih, satu hari saya teringat pada waktu kita tinggal di Eropa, saya mengunjungi satu museum. Ya, dan di museum tersebut saya terpesona membaca catatan yang memberikan uraian akan kehidupan seorang gladiator. Yang terkasih tahu siapa gladiator itu? Adalah orang-orang pasukan yang berperang menghadapi musuh-musuh. Seorang gladiator luar biasa, ya. Dan mereka itu berperang, ya, fight sampai mereka mati. Kemudian saya tertarik, senjata apa yang mereka pakai? Dan nyatanya senjatanya itu cuma 2 yang terkasih, ya. Dan senjata itu ya adalah senjata yang dipakai untuk perlindungan dan trisula. Cuma 2. Dan di situ dia harus berperang, ya. Sedemikian rupa. Bagaimana seorang gladiator membentengi tubuhnya, ya, dengan tameng sedemikian rupa dan dengan trisula. Saudara, sekarang pertanyaannya, apakah saudara seorang gladiator di hadapan Tuhan? Seorang gladiator rohani, pilihan Tuhan. Anda dan saya mampu untuk berperang mengalahkan musuh-musuh. Mungkin ada yang jawab, loh Bu Pendeta, bukankah Tuhan bersama saya? Tuhan yang berperang bagi saya. Yes, benar. Tuhan berperang ganti saudara dan saya. Asal ada syaratnya. Jangan dipakai Tuhan itu sebagai ban serep. Kemudian teriak-teriak kalau tidak dijawab doanya. Apakah saudara dan saya sudah mengenakan apa yang dikatakan oleh Tuhan? Bagaimana seorang pengikut Yesus Kristus
sangkal dirimu, pikul salibmu, ikutlah aku. Apakah saudara bisa melakukan 3 hal itu? Kalau belum bisa engkau menyangkal diri, kalau belum bisa saya menyangkal diri, jangan kita teriak-teriak. Untuk Tuhan yang berperang ganti saya, ganti saudara. Itu gak benar yang terkasih. Seorang laskar Kristus, seorang gladiator daripada Tuhan Yesus. Dia memiliki kuasa yang luar biasa. Kuasa perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan. Kuasa penyertaan Tuhan setiap hari. Kuasa ada di dalam pikirannya. Berpikir selalu yang positif. Kuasa ada dalam matanya. Melihat dengan jelas siapa yang menjadi musuh kita. Kuasa yang ada di dalam telinganya. Akan apa yang Tuhan Yesus pesan. Roh Kudus memberikan profetiknya. Kuasa ada di dalam bibir mulutnya. Untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau Anda belum mampu menyangkal diri, memikul salib, ada masalah problem, ngek, semua diperangi, semua dijadikan kambing hitam. Apakah Tuhan mau menjadi pembela kita? Maukah Tuhan menjadi berperang bagi kita? Oke, Anda boleh mengatakan lagi, Bu Pendeta, kan ada di firman Tuhan, walaupun dosamu semerah kirmisi, aku akan membuat putih seperti salju. Yes, benar sayang. Walaupun dosamu semerah kirmisi. Apakah kita bertobat? Apakah kita berbalik dari gelap menghadap terang? Ada lagi yang tanya ke saya. Bu Pendeta kan bilang, satu diselamatkan di dalam keluarga, maka seluruh isi keluarga diselamatkan. Benar yang terkasih. Tetapi apakah mau kalau satu sudah diselamatkan dan dia membawa berita keselamatan, ditaburkan di dalam salah satu anggota yang tidak benar. Firman ditaburkan setiap hari, ya, diberikan apapun sesuai yang firman Tuhan katakan, tetapi terus terikat dengan pornografi, terus menikmati semua drug, narkotik, terus terikat kepada judi. Lah, itu yang mesti berbalik Tuhannya atau kitanya yang berbuat negatif. Ayo koreksi diri. Tidak semudah itu yang terkasih. Harus ada harga yang dibayar dari hidup kita ini. Menyangkal diri, memikul salib, melepaskan semua dosa, melepaskan semua kegelapan dunia. Baru Tuhan Yesus campur tangan. Gak bisa. Oleh karena itu, jangan keseret. Kita mampu yang waras, yang masih sadar, doakan mereka. Ya, tetapi keselamatan ada di dalam setiap tangan mereka masing-masing. Ya, Tuhan sudah memberikan kehendak bebas kepada mereka, tetapi mereka begitu sombongnya, menolak semuanya, merasa sudah benar di hadapan Tuhan. Saya mau katakan yang terkasih, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun pendeta tidak ada yang benar. Semua mempunyai kekurangan, kelemahan, kesalahan. Tetapi kalau kita mohon ampun dan berbalik dari gelap menghadap terang dan menjadi berkat bagi banyak orang, di situ lain ceritanya. Haleluya. Ayo yang terkasih, ya. Jadi apapun saudara dan saya menjadi anak Tuhan, itu sudah dibekali dengan senjata-senjata yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya, kita tahu juga di Yesaya 40 ayat 31, di situ mengatakan apa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Lah, kekuatanmu, kekuatan saya ada dari mana? Dari menanti-nantikan Tuhan. Ya, bukan menantikan gaji dari bos setiap akhir bulan. Bukan menantikan sanjungan dari orang yang memuji kita. Hebat ya, luar biasa ya. Sedemikian bukan. Ayo selidiki manusia rohani kita yang terkasih. Ya, kita akan lanjut di dalam Efesus 6 ayat 13 dan 14. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri.
sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Yang terkasih, luar biasa dan jelas bukan? Apa yang Tuhan berikan di sini? Ya, luar biasa. Senjata, yaitu berikatkan ikat pinggang kebenaran. Kebenaran tentang apa? Kebenaran balik lagi akan firman Tuhan. Banyak yang gak suka firman Tuhan. Bosan Bu Pendeta baca firman Tuhan, gak ngerti. Lah, apakah Anda mempunyai hubungan intim dengan Tuhan? Relasi dengan Yesus. Ya, relasi hubungan yang luar biasa di dalam doa. Mintalah Roh Kudus menyingkapkan, membukakan apa yang saudara dan saya tidak mengerti. Amin. Ya. Jadi ikat pinggang itu adalah yang dipakai oleh prajurit Romawi pada waktu itu di sekeliling pinggangnya. Ya, dan untuk menempatkan senjatanya di situ. Jadi ada dua hal. Ya, ikat pinggang melingkari dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau hidup saudara dan saya tidak pernah berdiri atas firman Tuhan dan tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak melakukan akan firman Tuhan, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang ada di dalam pikiran kita aja, pola pikir kita itu loh. Apakah pola pikir kita itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan? Kalau cuma pola pikirnya kita itu cuma kedagingan. Kapan aku punya ini? Kapan aku harus membenahi ini? Kapan ini? Pokoknya kesejahteraan. Bukan batin, lahiriah. Ya, lahiriah yang dilihat. Ya, sedemikian rupa. Kebenaran firman Tuhan itu sekali lagi saya mau katakan harus ada di dalam pola pikir seorang anak Tuhan. Mengapa? Kok di dalam pola pikir? Ya. Sebab kalau pola pikir kita itu salah, maka seluruh jalan hidup kita itu udah salah. Sudah bukan lagi Tuhan Yesus yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja, tetapi akunya yang bekerja. Ya. Dan kita harus tahu, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan akan menjadi sumber kekuatan bagi saudara dan saya. Ya. Dan saudara tahu bahwa ikat pinggang yang terpasang itu mencerminkan saudara dan saya siap untuk berperang. Siap. Anda siap kalau Anda tahu akan firman Tuhan. Anda siap kalau Anda tahu akan kebenaran ini firman benar atau firman palsu. Saudara akan tahu. Ini kata-kata daripada Tuhan Yesus atau kata-katamu. Makanya ada nubuatan, ada lubuat. Bagaimana kita tahu itu nubuat atau lubuat? Dari buah-buahnya kita bisa tahu. Dan di akhir zaman banyak sekali nubuat dirubah jadi lubuat. Berita-berita di YouTube begini. Tapi gak ada hasilnya yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, harus kita lihat dari buah-buahnya. Ayo kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Yang terkasih, dimanapun Anda mendengarkan firman ini, ayo baca ini sekali lagi. Yang mengatakan, sebab itu siapkanlah apa? Akal budimu. Banyak sekali anak Tuhan ya yang merasa bahwa aku sudah PhD pangkat 10. Tetapi kalau akal budinya error, maka seluruh kehidupannya akan error. Akal budi yang bagaimana Bu Pendeta? Akal budi yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan akal budi yang senantiasa berwujudkan dengan kekuatan dagingnya. Aku harus jadi orang yang kaya, aku harus jadi orang yang mewah, aku harus jadi menikmati semua kelembutan. Boleh yang terkasih. Tuhan gak pernah melarang, Tuhan kasih kehendak bebas kok. Tetapi adakah saudara dan saya sebelum melakukan itu, saudara tahu apa yang firman Tuhan katakan? Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Anda mau menambahkan dari 1 rumah, 2 rumah, 100 rumah, up to you, ya. Semuanya kehendak bebas.
Hari ini punya uang 100, besok mau 1000, besok mau 1 juta, itu terserah, tidak salah. Untuk simpanan hari esok, simpanan 10 keturunan, nggak salah. Tetapi apakah saudara sudah melakukan? Carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Maka apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita tidak mencari kerajaan surga terlebih dahulu, tidak berjalan, tidak melakukan apa yang firman Tuhan, engkau buat itu semuanya untuk nafsumu, untuk dagingmu, supaya engkau terlihat luar biasa. Ya, semuanya itu nehi. Siro. Kita harus berani menelanjangi tipu daya iblis yang menjerat anak-anak Tuhan dengan situasi dunia, terlebih di hari-hari yang sedemikian. Semua berita-berita yang gak enak, yang menakutkan, ya, nyadar apa enggak nyadar? Apa tetap terus terjang terus sedemikian rupa? Ya, dan di sini dikatakan apa? Siapkanlah akal budimu, masih dikasih tahu lagi plusnya apa? Waspadalah. Loh, kalau Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada saudara dan saya waspada, kita masih terlena, kita masih haus sanjungan, kita masih haus akan semua apa yang kenikmatan daging. Kemana jalan kaki saudara dan saya akan melangkah ke depan ini nanti? Ayo yang terkasih, ini hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbalik dari gelap menghadap terang. Ya, dan di situ masih sudah dikatakan waspada. Disuruh apa lagi? Letakkan pengharapanmu seluruhnya. Kalau Anda dan saya hanya berharap kepada Tuhan cuma 1%, berharap dengan hati yang mendua, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Satu kaki ikut Tuhan, satu kaki ikut dunia. Nah, pilih sendiri. Apa kita nggak jalan kepleset, geblak? Ya, kemudian apa lagi? Ya, pengharapan kita itu adalah kita taruh di atas kasih karunia yang sudah dianugerahkan loh. Saudara dan saya ini dianugerahkan, ya, dianugerahi oleh Yesus Kristus. Ya, itu Yesus sendiri yang berbicara. Lah kok nggak mau percaya sama omongan sanjungan orang? Sekarang lagi di atas angin. Ya, enggak merasa semuanya itu, tapi akan ada hari-hari di mana kita akan membayar harga. Dan it's too late kalau itu terjadi yang terkasih. Oleh karena itu, firman Tuhan menegur saudara dan saya saat ini. Ayo, kita mau berbalik ya. Senjata yang kedua adalah berbaju jirah keadilan. Dan di sini banyak orang yang menghubungkan dengan moral atau integritas. Ya, di sini adalah alat pelindung tubuh bagian yang atas ya saudara. Ya, di situ ada hati, ada segala macam ya. Ayo kita baca. Ada jantung, ada ginjal ya. Baju jirah itu melindungi semuanya itu. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, apa yang dikatakan? Jagalah hatimu. Mungkin ada yang jawab, iya Bu Pendeta, saya sudah jaga hati saya. Saya nggak mau kecewa. Saya udah difitnah orang. Saya udah begini dari A sampai Z. Bukan itu yang terkasih. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana cara menjaga hati saudara dan saya? Kalau Anda membaca firman Tuhan, ada lagi tertulis di dalam Yosua 1. Ya, baca, cari. Saya tidak mau tunjukin ayatnya. Janganlah engkau menoleh ke kiri dan ke kanan supaya perjalananmu selamat. Kenapa noleh kiri kanan? Noleh kiri kanan cuma dengerin gosip. Menoleh kiri kanan hanya untuk mendengarkan berita drama-drama Korea atau drama yang lain. Kalau sudah melihat drama sedemikian rupa, suami jadi sasaran. Kok enggak seperti yang ada di cerita di movie itu? Enggak cerita yang seperti di drama itu. Suami begitu sayang, suami begitu ini. Selalu teringat yang suami lain lagi. Yang ada dilihat cuma film koboi.
Akhirnya yang jadi sasaran siapa? Istrinya. Makanya banyak ada yang sedemikian rupa, istri-istri ditembak, diajar segala macam. Why? Karena akal budinya tuh sudah tidak tahu, sudah terikat oleh dunia sedemikian rupa. Jadi tidak tahu lagi. Ini kita harus waspada. Anak-anak Tuhan memang hidupnya dikhususkan. Dikhususkan untuk apa? Berani bayar harga untuk Anda dan saya menerima keselamatan. Kita akan selamat yang terkasih kalau kita bisa menjaga mind kita, menjaga hati kita dengan waspada. Karena apa? Kalau kita waspada, maka perjalanan hidup kita akan selamat. Memang gak gampang hidup di dunia ini. Banyak rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Rambu-rambu di jalan, kalau Anda lagi ada di jalan, ada selokan, Anda tidak tahu, jalan terus. Akhirnya kita masuk di dalam got. Kenapa? Apa yang salah Tuhan? Loh Tuhan, kenapa nggak protek saya? Loh, itu bagianmu, kita sudah dikasih kaki kok. Kehendak bebas kita. Kakimu mau melangkah kemana, kaki kita mau melangkah kemana, terserah. Ya. Oleh karena itu jangan komplain sebagai anak Tuhan. Sebelum mulut kita terbuka dan untuk mencari kambing hitam, selidiki dulu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Selidiki bagaimana cara hidup kita. Baca di kitab pengkhotbah. Saya tidak akan khotbah tentang pengkhotbah hari ini. Baca sendiri, cari bagaimana kehidupan masa muda. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Jadi, mengapa iblis selalu mau menipu kehidupan kita? Ya, karena kita nggak pernah mau pakai perlengkapan senjata Allah, jadi dia tahu, dia nyamar sebagai malaikat terang yang terkasih, ya. Berbaju jirah keadilan, yaitu apa? Saudara dan saya harus melindungi diri kita, melindungi akal budi kita dari semua dakwaan iblis. Ya, saudara dan saya tahu bahwa kuasa darah Yesus itu mampu untuk membungkus pikiran kita, hati kita, perilaku kita dari semua serangannya. Pakailah semuanya itu dengan apa? Senjata iman, ya. Saudara harus ya memiliki iman percaya. Kalau kita menghadapi kepahitan, mungkin karena Anda disakiti atau apapun, ya, difitnah segala dengan tingkah laku yang sedemikian, ya, itu adalah serangan dari luar. Maka kita harus mengampuni, ya. Kita harus memberikan kasih. Artinya kasih apa? Untuk protek diri kita sendiri, ya, sedemikian rupa. Ayo kita baca di dalam Yesaya 59 ayat yang ke-17. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Pernah baca ayat ini enggak? Ya, Bu Pendeta, kalau perlengkapan senjata Allah saya hafal semua. Saya tahu. Dari ujung rambut sampai telapak kaki saya tahu. Ketopong keselamatan, berkasutkan kerelaan, saya tahu lengkap. Tapi yang ini saya enggak tahu, Bu Pendeta. Lah, ayo kita baca sekarang. Ia mengenakan apa? Keadilan sebagai baju jirah dan ketopong keselamatan ada di atas kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuannya sebagai jubah. Alangkah ruginya sebagai anak-anak Tuhan. Tahu firman Tuhan kalau pas dengar firman. Tahu firman itu aja kalau mau dengar tentang khotbah. Ya, kalau nggak mau dengar, nggak mau dengar firman, nggak mau. Apalagi baca firman. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Ya, oleh karena itu sebagai anak Tuhan yang sejati, berdirilah di atas Injil Kristus. Supaya kita berdiri tegap, berdiri dengan teguh, kuat dan kokoh pada waktu ada serangan. Ya, dan saudara dan saya tetap ada dan memiliki damai sejahtera. Ya, sekali lagi, ya, bagaimana Anda bisa berdiri dengan tegap? Ya, karena kita tahu Anda dan saya mampu berdiri dengan tegap karena ada Yesus. Kalau Anda bersekutu dengan Dia, nama di atas segala nama, juru selamat Anda dan saya itu akan tetap menyertai setiap langkah kaki kita. Ada amin? Ya, kita tidak pernah ditinggalkan kok.
kalau kita selalu ngomong-ngomong terus sama Tuhan Yesus, ya. Sedemikian rupa. Saya mau tanya, apa artinya saudara tahu? Berkasutkan. Ya, berkasutkan kerelaan tadi. Ya. Kasut itu memberitakan atau berbicara tentang kehidupan rohani saudara dan saya. Bagaimana manusia rohani Anda dan saya? Kaki kita itu berdiri di mana? Ya, saudara tahu? Sepatu daripada prajurit Romawi itu bawahnya ada apanya? Ada paku-pakunya. Ya, supaya apa? Pada waktu dia berlari, pada waktu dia harus naik di atas gunung, dia bisa berdiri lari ke atas itu dengan sigap, tidak kepreset. Loh, jangankan kita itu pakai sepatu yang ada paku-pakunya. Pakai sepatu karet aja kepleset, geblak balik-balik kan. Geblak berkali-kali. Lah, Tuhan gak mau Anda cuma pakai sepatu karet. Sebagai anak Tuhan, ayo bekali dirimu dengan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan. Ya, sedemikian rupa kita mampu melakukan di hari-hari yang sulit tetap berdiri dengan tegap, berlari dengan kuat, ya, sampai kita mengalami kemenangan. Ya. Yang kedua, kasut itu berbicara tentang perlindungan terhadap kaki kita. Ya, pada waktu kita berjalan di atas batu-batu atau kerikil-kerikil yang tajam sedemikian rupa. Ya, dan dikatakan berkasutkan kerelaan. Apa artinya kerelaan itu yang terkasih? Ya, kerelaan untuk memberitakan Injil, ya, melindungi saudara dan saya dari rasa kecewa juga. Memberitakan Injil kasih karunia yang sedemikian rupa. Ya. Ayo kita baca di dalam Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, saudara, apa amanat agung? Saya mau balik tanya. Amanat agung dari Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Apa ayo? Yang ingat? Jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Anda menjadi pemberita Injil. Ya, memberitakan sabda Tuhan. Memberitakan keselamatan. Mungkin itu ada di tengah keluargamu yang belum selamat. Mungkin itu ada di tengah pekerjaan yang mereka buta dan tuli. Sama sekali gak ngerti. Ya, ada seseorang yang bersaksi kepada saya. Dia pergi ke satu bengkel mobil. Dan pada waktu dia tanya kepada orang yang memperbaiki atau menservis mobilnya, dia tanya, apakah engkau kenal Yesus Kristus? Apakah engkau tahu siapa Yesus? Apa jawaban orang itu? Dan sungguh menjadikan kaget bagi si yang tanya ini. No, I don't know. Who is Jesus? Lah, bagaimana Anda dan saya pada waktu mendengar berita sedemikian rupa? Nggak kasihan? Lo memang nggak tahu. Dan itu berapa banyak yang mereka tidak tahu yang terkasih. Itu adalah tugas Anda dan saya. Ya, di sini dikatakan berkasutkan kerelaan. Jangan mau menang sendiri. Pokoknya aku selamat. Pokoknya aku sudah ditebus. Pokoknya aku sudah dipulihkan. Ya udah, cukup aku. No, Tuhan memakai saudara dan saya berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera. Mereka yang buta, yang tuli bisa diselamatkan. Ya, bersama dengan Yesus, yang lumpuh berjalan, yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat. Dan inilah tanggung jawabmu dan tanggung jawabku yang terkasih. Hari-hari ini sudah hari-hari menjelang kedatangan Tuhan ya. Kita nggak pernah tahu kapan. Lah pernah ngomong enggak? Nggak pusing. Ntar saya dimarahi Bu Pendeta. Kalau nanti saya tanya, saya nanti orangnya maki-maki gimana? Loh, saudara. Kalaupun itu adalah satu tantangan, itu terjadi, Anda bayar harga. Anda sudah menabur. Anda sudah bertanya. Mengulurkan tangan kepada yang buta dan yang tuli. Tetapi kalau respon mereka itu, mereka mau, bukankah itu satu pahala? Selamatkanlah
domba-dombaku. Apa yang Yesus katakan kepada Petrus pada waktu setelah dia diampuni dan diterima sebagai muridnya kembali, sebagai rasulnya kembali. Hai Simon anak Daud. Apa katanya? Kalau saudara baca, ya, untuk menyelamatkan domba-domba yang lain. Ya, sedemikian rupa. Jangan hidup untuk dirimu sendiri. Tuhan gak pernah tanya berapa duitmu, berapa hartamu, apa pangkatmu. No. Berapa jiwa yang engkau sudah selamatkan. Yang terkasih sedemikian rupa. Ya, jadi ada harga, kerelaan memberitakan Injil untuk Anda dan saya menjadi berkat. Ya, sedemikian rupa. Yang ketiga, kasut berbicara tentang perlindungan terhadap kotoran. Saudara tidak akan menginjak yang kotor-kotor, tidak akan menginjak kotoran kuda, kotoran sapi atau apa aja, ya. Jadi artinya apa? Kasut itu juga menutupi hati saudara dan saya agar tidak terkena kotoran. Artinya hiduplah kudus. Jangan terikat dengan pornografi. Jangan terikat sama yang boten-boten. Ya. Oleh karena itu ini adalah teguran daripada Tuhan. Kita sudah belajar ya sedemikian rupa. Dan kita mau lihat di dalam senjata yang keempat itu apa yang terkasih? Perisai iman. Efesus 6 ayat ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Anda ngerti nggak ini? Dikatakan apa? Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Terus ada lagi yang tanya, Bu Pendeta saya nggak ngerti iman itu apa? Ayo, kalau saudara mau tanya iman itu apa? Baca, buka di dalam Alkitab. Ketahuan kalau Anda nggak pernah baca sehingga nggak tahu apa itu iman. Ya, iman adalah timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau Anda tidak pernah baca firman Tuhan, lah gimana punya iman? Ya, karena pada waktu Anda mengalami kesesakan, pada waktu Anda mengalami problem, trouble, maka suara itu akan datang kepada Anda yang mengatakan karena Anda terus membaca firman Tuhan. Tadi firman Tuhan itu mengatakan, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi sentosa kepadamu. Mengapa banyak kejadian bunuh diri di mana-mana? Why? Kenapa? Nomor satu karena self pity, mengasihani diri sendiri. Yang nomor dua karena tidak mau baca firman Tuhan. Sudah dibaptis 10 kali. Karena tidak pernah puas, gereja A begini salahnya, gereja B salahnya begini, gereja C sampai Z, semua punya salah. Dia sendiri yang tidak punya salah. Why? Karena tidak mau dibentuk. Pembentukan Tuhan yang nomor satu adalah kita harus punya kerendahan hati. Sebagai anak Tuhan yang tidak mau mempunyai kerendahan hati, pasti semua salah. Orang tuanya salah, saudaranya salah, bosnya salah, temannya salah, pastornya salah. Benar atau benar? Ada atau ada? Ada yang terkasih. Kita bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadarkan. Ayo, bukan lagi waktunya kita ya untuk selalu mencari kambing hitam. Bertobat. Orang yang mempunyai iri hati bertobat. Iri hati sama saudaranya itu loh, lah gimana? Ya, iri hati sama orang tuanya gimana? Iri hati sama suami, sama istri lah itu gimana? Apakah ada itu di dalam firman Tuhan? Ayo, beres dulu kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ya, perangi dulu itu masalah daging. Masalah daging, karena selalu mau nomor satu di tengah keluarga. Selalu mau nomor satu di tengah pekerjaan. Selalu mau nomor satu di mana-mana. Ya, maka itu hasilnya. Ya, ayo yang terkasih kita bisa melihat ya bahwa rancangan Tuhan itu sempurna. Nggak pernah Tuhan itu merancangkan yang jelek. Saudara tahu Yeremia 29, 11 sampai 13, 14 bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang gilang gemilang. Ada amin? Ya. Oleh karena itu kita mau memakai perisai iman dan kita merenungkan apa yang Tuhan
sudah berikan melalui firman-Nya di dalam kehidupan Anda dan saya. Kita mau percaya dengan teguh akan janji-janji Tuhan. Ayo kita buka Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Balik lagi ya yang terkasih. Ya, ketopong keselamatan. Apa artinya ketopong keselamatan? Ya, itu adalah pedang roh. Kalau Anda mau selamat di dalam hidupmu, Anda harus pakai ketopong keselamatan. Nah, itu masih dijelaskan lagi di sini. Apa firman Tuhan itu kurang jelas? Yaitu firman Allah. Apakah Anda cinta akan firman Allah? Capek Bu Pendeta baca firman, capek gak ngerti. Biar gak ngerti minta Roh Kudus pengurapan, atau saudara bisa share sama teman Anda, bisa share sama pendeta. Oh gak bisa, pendeta gak punya waktu. Oh teman saya juga gak bisa, cuma mikirin diri sendiri. Terus semuanya akan ada somethingnya, jawabannya. Ya, sedemikian rupa. Ya kalau Anda tidak mau tanya sama teman, tidak mau tanya sama pendeta, tidak mau tanya sama siapa, ya udah duduk dia meditate, tanya sama Tuhan sendiri. Firman-Nya sudah jelas ada di hadapan Anda dan saya. Amin. Jadi ketopong keselamatan itu melindungi pikiran saudara dan pikiran saya. Pikiran ini loh, kadang-kadang sampah. Belot kemana-mana, keluar. Kamu gak takut hari depanmu, ini sudah akhir zaman. Ya, kamu gak bisa makan, kamu gak bakal selamat. Nah itu pikiran-pikiran negatif yang dimana iblis menembakkan di dalam pikiran saudara dan saya. Oleh karena itu sudah dikasih tahu, sudah dikasih senjata. Pakailah ketopong keselamatan. Kalau tidak mau pakai ya sudah. Ya, dan itu hanya bisa melalui firman Allah. Ngerti gak ngerti, baca terus firman Allah. Tidak ngerti 1 kali, baca 2 kali. Tidak ngerti 2 kali, baca sampai 10 kali. Ya, pasti nanti Anda akan mengerti, percaya. Ya, karena di dalam firman Allah ada rema, ada kuasa. Ya, sedemikian rupa. Jadi, keselamatan saudara dan saya itu mampu dipulihkan melalui firman Tuhan. Bukan melalui janji dari pacar, bukan melalui janji dari bos. Hanya firman Allah, karena di situ terkandung kuasa yang luar biasa. Amin. Ya. Dan senjata ke-6 adalah pedang roh. Kita akan bisa melihat bagaimana pedang roh itu. Ya, sedemikian rupa. Tubuh jiwa roh kita itu sudah Tuhan protek sedemikian rupa dan sudah diberikan rambu-rambunya. Tergantung Anda dan saya mau pakai apa enggak. Ya, Anda punya kehendak bebas. Ya. Di sini yang terkasih, ya, pedang roh yang ada itu adalah rema. Rema daripada firman Tuhan. Misalnya saudara baca firman Tuhan tapi gak ngerti. Saudara baca, misalnya gini, ya. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberi sentosa kepadamu. Gak ngerti baca sekali. Baca lagi 2 kali, baca lagi 3 kali, baca lagi 4 kali sampai ada kata-kata rema yang penuh kuasa itu muncul di hadapanmu. Contoh lagi, ada kata-kata di dalam firman mengatakan, jangan takut, aku menyertaimu. Bu Pendeta gak ngerti saya. Jangan takut, aku menyertaimu. Aku tuh aku siapa? Aku Tuhan yang terkasih. Tuhan itu selalu menyertai hidupmu dan hidupku. Selalu ada setiap hari. Di segala waktu. 24 jam. Baca Mazmur 121. Dari manakah pertolonganku? Kalau saudara butuh pertolongan, jangan lari kepada manusia. Lari kepada Tuhan. Baca Mazmur 121. Dia akan singkapkan semua. Nggak ngerti Bu Pendeta, baca 2 kali. Nggak ngerti Bu Pendeta, baca 3 kali. Ya, sedemikian rupa. Sampai ada kata-kata rema itu keluar. Dan Anda mempunyai kekuatan baru. Ya, dan firman itu berkuasa untuk mengubah hati dan menjamah pikiran kita. Luar biasa kan? Mau praktek? Kalau enggak mau praktek,
ya jadi on terus. Makanya wujudnya orang Kristen, baptisan 10 kali ya pancet, ya tetap aja gak pernah berubah. Haleluya, jangan mempermainkan baptisan yang terkasih. Ya, di sini ada satu cerita yang menarik, yaitu tentang King Arthur. Ya, namanya King Arthur Excalibur. Ya, King Arthur adalah sebuah produksi movie yang terkenal pada tahun 2017. Biaya pembuatan film ini cukup ya, begitu sangat mahal. Waktu itu seharga 175 juta US dollar ya. Dan kisah daripada film ini diangkat berdasarkan dari legendaris Britania Raya. Jadi dari Britain ya. Yaitu seorang yang bernama Arthur dan pedangnya yang bernama Excalibur. Ya. Alkisah sekitar abad kelima, ada seorang raja yang sangat jahat, sangat lalim. Dia berkuasa, begitu sangat jahat. Dan banyak raja-raja lain yang ingin menggulingkan daripada raja yang lalim ini. Ya. Sedemikian rupa karena dia memerintah dengan sewenang-wenang. Suatu saat tersiar kabar bahwa jika ada seseorang yang mampu mencabut pedang Excalibur yang tertanam di dalam batu, maka orang tersebut akan mampu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan raja yang lalim itu. Jadi dengan singkat cerita, setelah banyak orang yang gagal untuk mencabut daripada pedang Excalibur yang tertanam di dalam batu itu, akhirnya ada seorang yang bernama Arthur. Dia mampu mencabut pedang legendaris tersebut. Di akhir cerita, Arthur berhasil mengalahkan sang raja yang lalim itu dengan mengandalkan kekuatan dari pedang Excalibur. Arthur akhirnya diangkat menjadi raja atas kerajaan Britain Raya pada waktu itu dan menjadi legenda yang luar biasa hingga hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita akan mampu mengalahkan kuasa si jahat dan sanggup menghancurkan atau mematahkan kutuk-kutuk dari si iblis? Tentunya saudara dan saya membutuhkan juga peralatan perang seperti Arthur tadi mempunyai, yaitu pedang Excalibur. Tetapi apa yang diberikan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya, yaitu sungguh luar biasa di dalam firman-Nya yang dahsyat, ya, yaitu perlengkapan senjata Allah. Ya. Jadi, agar dapat hidup saudara dan saya mengalami kekuatan, kedamaian, sukacita, ya, milikilah dan kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Milikilah kedewasaan rohani karena Anda dan saya sudah memiliki Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak pernah mau melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita akan kehilangan bimbingan daripada Roh Kudus. Dan tuntunan firman Tuhan juga kita tidak akan mengalami kemenangan. Sekali lagi, milikilah firman Tuhan. Lakukanlah, resapilah, buatlah itu menjadi nafas hidupmu, nafas hidupku. Apabila kita menyatu dengan firman Allah dan Roh Kudus, maka hidup kita semuanya menjadi berkemenangan. Sedemikian rupa. Yang terkasih, ada pertanyaan, ya. Bagaimana cara kita bisa menggunakan senjata Allah? Ada orang lagi yang tanya, nggak bisa saya Bu Pendeta mau pakai perlengkapan senjata Allah. Yang nomor 1, berdirilah tegap. Berdirilah dengan kokoh, stand firm. Dari mana? Baca sendiri tadi di Efesus 6 ayat 14 sudah kita baca, ya. Tanpa Anda berdiri teguh dan tegap kuat di hadapan Allah, maka kita kepleset, gelempang, saudara. Karena kalau kita mendua hati, kita akan geblak. Ikut Tuhan gak bisa, kita akan jatuh tersendiri. Ya. Yang kedua, bagaimana saudara bisa menggunakan senjata Allah? Yaitu di dalam doamu. Di dalam doa-doa kita dan permohonan. Di mana ayatnya? Efesus 6:18.
Ya, sedemikian rupa. Ya. Doa dan permohonan yang tak putus-putusnya itu harus saudara dan saya lakukan. Ya. Yang ketiga, tetap berdiri setelah menyelesaikan peperangan. Ya, setelah melakukan pertempuran dan saudara menang. Prajurit yang keluar sebagai pemenang harus tetap berdiri setelah pertempuran berakhir. Jangan lupa itu. Ya, karena apa? Setelah kita mengalami kemenangan, kita bisa terlena. Dan kalau kita terlena, ya, maka sesuatu musuh bisa balik lagi. Ya, sedemikian rupa. Apakah saudara pernah membaca di dalam Daniel 10 ayat 10 sampai 12? Ya, di situ tertulis, ya, saya akan bacakan. Ada satu peristiwa di mana Daniel mendapatkan satu penglihatan, dan di dalam penglihatan itu ia melihat peperangan di alam roh, ya, di mana ada kuasa si jahat yang menghalangi untuk menerima berita daripada Tuhan, sehingga jawaban doa itu tertahan. Oleh karena itu yang terkasih, kalau ada jawaban-jawaban doa yang Anda tertahan, belum terjawab, ingatlah Daniel pernah mengalaminya. Ada si jahat, ya, yang menghalang-halangi sedemikian rupa. Sehingga apa? Ya, 21 hari Daniel, ya, tidak mendapatkan jawaban sedemikian rupa. Tetapi malaikat Tuhan berperang melawan si jahat itu. Sampai malaikat Michael, yang namanya Michael, itu dapat mengalahkannya dan menjumpai Daniel lagi. Ya, dan memberitahu pengertiannya apa yang harus dia lakukan untuk pada hari-hari ke depan. Ya, ada petunjuk daripada malaikat itu. Setelah itu, malaikat itu kembali berperang kepada grup daripada orang-orang yang ada di Persia melawan orang-orang tersebut. Ya, sedemikian rupa. Jadi, Paulus sendiri menyebutkan bahwa sebagai orang percaya, perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah, penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Anda sadar enggak? Banyak kan? Lah kok kita terlena? Kita tahu, sudah dikasih tahu di dalam firman Tuhan. Lah kok kita santai? Makanya kita kalah terus menjadi anak Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Kita harus tahu akan siasat si jahat. Jangan mau kalah. Terus berdoa, tetaplah kuat melakukan firman Tuhan. Ya. Yang terkasih, ada satu cerita lagi. Ada seorang pengusaha kaya yang terbaring, dia ada di dalam ICU rumah sakit. Ya. Tiba-tiba tampaklah seorang malaikat yang mendatanginya dan berkata, jika dalam waktu 24 jam ada orang yang berdoa untuk kesembuhanmu, maka engkau akan hidup. Ya. Namun, jika tidak, engkau akan meninggal. Ya. Detik demi detik pun berlalu, yang terkasih. Ketika jam sudah menunjukkan jam 23 atau jam 11 malam, malaikat itu mengatakan kepada si pengusaha itu, bahwa sejauh ini baru ada 3 orang yang berdoa untuk kamu, yaitu istrimu dan anak-anakmu. Ya. Situasi tersebut rasanya mustahil. Bagaimana untuk mencari orang-orang yang lain? Ya, sedemikian rupa. Ya. Akhirnya waktu menunjukkan pukul 24 atau jam 12 malam. Si malaikat itu tadi kembali berkata, anakku, Tuhan mendengar penyesalanmu. Tuhan mendengar cerita pertobatanmu. Ya, lihatlah, ternyata ada 47 orang yang mendoakan kamu tepat pada pukul mendekati jam 12 malam tadi. Artinya engkau akan tetap hidup. Engkau tahu siapa itu? Dia adalah anak-anak panti asuhan yang dulu selalu engkau mensupport mereka. Dan merekalah yang berdoa bagi kamu. Hati saya hancur. Yang terkasih, janganlah hidup untuk dirimu sendiri. Banyak orang di luar kita yang tidak mampu untuk makan, tidak mampu untuk hidup.
Jangan kita hanya memikirkan apa yang aku sendiri kurang, nanti hari depanku gimana, kalau ini makanan tidak lagi dijual, aku tidak punya persiapan di rumah. Me, I, mine, terus itu yang ada di dalam pikiran kita. Tapi ingatlah, satu hari kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Anda merasa menyumbang satu panti asuhan, Anda menyumbang orang-orang miskin, kemudian Anda merasa rugi. Enggak lah, gua masih butuh hari depan. Akhirnya Anda stop, Anda tarik kembali. Bantuan apa yang engkau berikan? Sedemikian rupa. Karena apa? Karena me, I, mine. Lihatlah cerita nyata ini. Anak-anak di panti asuhan yang mereka tidak berdaya atau yang tidak memiliki apa-apa. Ya, akhirnya mereka doa-doanya didengar oleh Tuhan. Taburanmu itu adalah berkatmu. Jangan greedy bersama Tuhan. Nafas hidup, berkat yang engkau terima saat ini, kesehatan engkau bisa bekerja, semuanya itu adalah daripada Tuhan. Bukan daripada kemampuan kita sendiri. Ya, akhirnya pengusaha ini terkejut dan tertegun. Tidak percaya mendengar perkataan malaikat tersebut. Tak henti-hentinya dia mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupannya kembali. Kisah ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa kita diselamatkan oleh doa. Ada doa-doa orang yang Tuhan dengar. Doa adalah senjata yang sangat ampuh untuk mencari dan menyelamatkan jiwa yang terhilang. Ya, firman Tuhan berkata bahwa yang kita lawan itu bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa yang ada di udara. Ya, sekali lagi yang terkasih sebagai anak Tuhan, milikilah kehidupan doa. Milikilah hubungan pribadi, melalui doa kita bersekutu dengan Tuhan. Selamatkanlah mereka yang membutuhkannya. Selamatkanlah apa yang Anda masih miliki, ya. Dan percayalah, di dalam peperangan hidupmu dan peperangan hidupku, pasti Tuhan akan menolong. Doa adalah sebuah senjata yang sangat ampuh untuk menyelamatkan. Pertanyaannya, adakah hal-hal yang bisa menghalangi doa orang yang tidak percaya? Ya, bagaimana cara kita mengatasi siasat iblis yang berusaha menghalangi doa-doa kita? Dan yang selanjutnya, apa yang Anda akan lakukan? Bahwa doa adalah senjata yang ampuh di dalam hidupmu dan hidupku. Ya, yang terkasih dimanapun Anda berada, perlengkapilah diri dengan kebenaran firman Tuhan. Kerelaan memberitakan firman Tuhan. Milikilah iman percaya dan kuasa Roh Kudus di dalam segala doa permohonan kita yang tidak putus-putusnya. Dan sebagai ayat emas, mari kita baca di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 dan 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Mari kita baca lagi pada ayat yang kelima ini. Ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Mari koreksi diri Bapak Ibu yang terkasih. Apakah kehidupan kekristenan kita itu betul-betul pure murni? Anda menjadi anak Tuhan dan hanya Roh Tuhan yang bertata di dalam hidupmu? Atau adakah kita sebagai anak Tuhan tapi kita masih terlibat kepada perdukunan? Dan itu memang ada. Ya, dan pada waktu kita sakit hati, maka yang dilepaskan bukan kuasa Tuhan, tetapi dilepaskan kuasa si jahat yang masih ada di dalam diri orang itu. Dan
Dan itu memang benar ada. Saya harus berani mengatakan ini. Dan itu orang tersebut harus dibebaskan terlebih dahulu. Supaya dia menerima keselamatan. Mengapa saudara? Di sini dikatakan Anda dan saya mempunyai kuasa mematahkan setiap siasat orang. Jadi mungkin ada orang-orang yang mempunyai siasat buruk di dalam hidupmu dan hidupku. Ya. Karena itu dibangun oleh keangkuhan manusia menentang pengenalan akan Allah. Tapi dia tidak menyadari. Dia merasa aku anak Tuhan. Aku udah dibaptis. Tetapi baptisnya firman Tuhan. Dia tahu, tapi kuasa gelap mantranya jalan terus. Itu malah double, triple dosanya yang terkasih. Ayolah, lepaskan dirimu. Firman Tuhan ini untuk berita keselamatan. Ya, dan di situ dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran apa yang ada di dalam pikiran Anda dan saya? Pikiran negatif, pikiran duniawi, pikiran glamur, pikiran prestis, semuanya. Ayo, sudah saatnya kita berbalik dari kehidupan yang gelap menghadap kepada yang terang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda mendengar berita keselamatan ini. Sekali lagi, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Karena ini yang akan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Ya, oleh karena itu mari bersama dengan kami yang ada di sini, kita mau memuji menyembah bahwa peperangan saudara dan saya bukan melawan darah dan daging. Bukalah hatimu. Kita siap untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Haleluya. Sebab peperangan kita melawan penguasa di udara. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah senjata Allah supaya kita dapat bertahan. Melawan tipu muslihat iblis. Haleluya. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang pada laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Amin. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang pada laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Haleluya. Kibarkan panji kemenanganmu. Kibarkan panji kemenanganmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Terima kasih untuk firman yang Kau taburkan di tengah kami. Biarlah ini boleh membuka mata rohani kami, sehingga kami tidak mau menjadi anak Tuhan yang buta dan tuli, yang tidak mengerti bahwa hidup kami ini akhirnya menjadi selalu kalah, karena kita tidak pernah memakai perlengkapan senjata Allah. Terima kasih Bapa. Roh Kudus,
untuk semua yang sudah Engkau katakan. Kami menjadi sadar bahwa iblis dengan kuasanya untuk terus berusaha untuk menghalang-halangi, membatasi apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kami. Tapi kami percaya bahwa Roh-Mu lebih besar daripada apa yang kami harus alami, Tuhan. Dan kami mau berbalik dari kehidupan kami, dari manusia yang hidup di dalam kegelapan. Kami mau menyambut terang Kristus yang ajaib dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah juga firman-Mu yang mengajarkan untuk kami memakai perlengkapan senjata Allah. Maka kami percaya bahwa kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi pendengar, bagi jemaat dimanapun mereka berada, yang saat ini juga lagi mengalami berbagai masalah. Tuhan, bukakan mata rohani mereka, agar mereka tahu bahwa mereka harus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga mampu untuk berperang mengatasi setiap persoalannya. Karena Engkau sudah memberikan iman yang teguh, Engkau memberikan janji-janji-Mu Tuhan, dan Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan Engkau jamah, kuatkan hidup mereka, agar mereka menerima kuasa darah Yesus, mengalami kesembuhan, kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu. Dan juga mereka yang mengalami kesulitan di dalam finansial keuangannya, untuk pekerjaan yang dimanapun mereka di PHK atau apa saja sehingga tidak memiliki pekerjaan. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup mengirimkan penolong-penolong Tuhan. Karena burung-burung di udara Tuhan pelihara, demikian juga anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajarkan untuk kami selalu bersyukur, mengucap syukur di dalam segala situasi. Karena kami percaya melalui pengucapan syukur itulah menjadi jalan pintas untuk mendapatkan satu mujizat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau menyelamatkan umat-Mu dimanapun kami berada. Dengan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, kami mau tegap berdiri dan beriman bahwa Tuhan Yesus menyertai umat-Nya dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat memakai perlengkapan senjata Allah setiap hari di dalam kehidupan kita, agar saudara dan saya mengalami selalu kemenangan bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.